Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan bincang santai. Eh, Hari ini di hari yang cerah ini saya dapat menemani kawan-kawan semua dalam bincang-bincang yang akan saya hadirkan sesaat lagi. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, keadaan baik, dan tentunya keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Teman-teman, eh di tengah pandemik atau virus corona yang sedang mewabah di Indonesia, bahkan di mancanegara, kita berharap pandemik ini segera selesai karena di luar sana banyak yang terdampak ya, terdampak secara langsung dari penyebaran COVID-19 ini. Jadi alangkah lebih baiknya kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah dengan diam di rumah saja, beribadah di rumah, dan tentunya menjauhi hal-hal yang dapat membuat penyebaran COVID itu tersebar. Menjauhi keramaian itu pun adalah salah satunya ya. Dan selanjutnya mungkin makanan-makanan yang bergizi agar imunitas daya tahan tubuh kita kuat ya. Eh, itu salah satu untuk mencegah dan memutus penyebaran COVID-19 ini. Baik kawan-kawan yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai, kali ini Bingkisan akan membahas hal tentang puisi ya, tentang puisi. Apa itu puisi? Apa saja yang ada di dalam puisi itu kita akan bahas secara singkat karena di tempat yang terbatas ini. Kawan-kawan ada yang sudah pernah mengenal mengenal puisi? Puisi itu apa? Bentuknya seperti apa? Dan lain-lain mungkin nanti bisa ditanyakan di beranda kolom, nanti bisa ditanyakan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya mengambil referensi dari bukunya. Yang pertama, buku Herman C. Waluyo. Yang kedua, bukunya Ibu Dr. Iis Ristiani. Dan yang ketiganya, handphone ya. Itu adalah media pembelajaran untuk membahas puisi yang akan kita bahas tentunya ya. Baik. Ketika mendengar kata puisi, mungkin sebagian dari kita akan ingat dengan sosok Hairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, W.S. Rendra, dan penyair-penyair yang lainnya yang hadir di media massa seperti Faisal Sahareza, terus Edward Maulana, ada lagi seperti Toto Bahtiar, dan masih banyak lagi tentunya penulis-penulis di sana. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin tahu terkait terkait biografi, teman-teman bisa cari di ensiklopedia sastra ya. Di sana banyak sekali memuat tentang pembahasan seputar kesusastraan ya. Di lamannya pun ada ensiklopedia sastra ya. Oke. Oke, kita kembali ke pembahasan kita puisi. Apa itu puisi? Banyak teman-teman yang
mungkin sudah tahu sebagian. Oh, puisi ini adalah ungkapan emosional yang bermediakan kata-kata, yang diekspresikan melalui kata-kata. Oh, puisi ini adalah ini dan sebagainya. Itu saya pikir sah-sah saja melihat secara umum. Tetapi secara ada satu titik yang memang harus kita ketahui bahwa puisi itu apa. Mari kita coba lihat puisi berdasarkan KBBI ya. Berdasarkan KBBI, puisi mempu arti dari puisi adalah yang pertama, ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Arti yang keduanya, gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Dan arti yang ketiga adalah sajak. Jadi pengertian puisi ini kalau misalnya saya baca eh, belum belum ada yang pas sepertinya ya, belum ada yang pas, tetapi eh, ada beberapa yang memang sudah mengutarakan puisi itu seperti apa ya. Puisi itu pun dibentuk istilahnya dalam pengertian puisi. Ada sebagian ahli yang hanya menjelaskan bahwa puisi itu dari struktur lahirnya saja, gitu kan, tanpa menyentuh struktur batinnya. Adapun yang memang kedua-duanya di dilahirkan di sana, disebutkan bahwa puisi adalah struktur yang terbangun dari struktur fisik dan struktur batin, seperti itu. Itu saya pikir pengertian itu tidak begitu jauh, karena apapun pengertiannya bisa akan dapat dipahami oleh kita sebagai pembaca. Sekarang coba saya akan bacakan pengertian puisi menurut para ahli ya. Nah, kawan-kawan bisa cari ahli misalnya apa puisi, pengertian puisi menurut Sapardi, menurut Rendra, menurut Waluyo, menurut siapa ahli-ahlinya. Jadi ahli ini biasanya orang yang sudah terjun lama di dalam dunia perpuisian gitu. Nah, di Waluyo mengatakan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. Nah, ini adalah pengertian yang disebutkan oleh Waluyo. Ini sudah mencakup antara struktur batin dan struktur lahir ya. Jadi untuk pengertian puisi ini kita sudah mendapatkan dari dua referensi, yaitu dari KBBI dan dari ahli, yaitu dari Pak Waluyo ya. Itu adalah pengertian dari puisi. Itu setelah kita tahu tentang pengertian puisi, selanjutnya apa sih yang membangun tentang puisi tersebut? Karena kan kalau misalnya kita bicara tentang puisi, kita akan bicara tentang hal yang membangun. Sederhananya seperti ini. Misalnya kita melihat sebuah rumah itu didasari atau terdiri atas misalnya ada pondasi, ada dinding,
ada langit, ada genting, ada jendela dan lain-lainnya. Dan itu semuanya terikat sehingga kalau kita melihat rumah di dalamnya ada macam-macam yang membangun rumah itu sendiri, seperti tadi pondasi, dinding, pintu dan lain-lainnya. Nah, puisi pun demikian. Puisi pun ada yang membangun puisi dari keseluruhan puisi tersebut. Nah, selanjutnya eh, unsur yang membangun puisi ini macam-macam. Para orang-orang, para ahli atau mungkin menyebutnya ada istilah pembangun puisi itu seperti unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, unsur lahir, unsur batin, terus ada lagi yang lainnya. Itu hanyalah sebuah perbedaan dan itu hanyalah bentuk sudut pandang dari para ahli. Tetapi secara keseluruhan sama saja. Unsur yang membangun puisi itu ada dua, unsur lahir dan unsur batin. Nah, dalam struktur lahir puisi itu, adapun yang membangun puisi itu adalah struktur lahirnya. Misalnya kita sebutkan ada diksi, pengimajinasian, kata konkret, majas, personifikasi, dan tata wajah. Nah, kita akan bahas satu-satu dari struktur lahir puisi tersebut. Diksi, apa itu diksi? Nah, kalau kita belajar tentang puisi, kita akan mengenal tentang diksi. Diksi atau secara sederhananya adalah pilihan kata ya. Jadi seorang penyair, seorang penulis puisi akan ketika menulis puisi akan melakukan pilihan kata. Nah, diksi tadi. Diksi ini digunakan untuk apa? Untuk membawa keindahan dalam menulis puisi tersebut. Misalnya, Sapardi menulis puisi yang berjudul Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Aku, kata-katanya ya, aku ingin mencintaimu, gitu kan. Kata-katanya itu dipilih dengan penuh pemaknaan, dipikirkan secara matang. Aku ingin mencintaimu. Nah, itu adalah diksi, pilihan kata yang dipilih oleh penyair sehingga terbentuklah misalnya satu paragraf ya. Dan setelah aku mencintaimu, ke bawahnya dengan sederhana dengan kata yang sempat diucapkan kayu misalnya dan seterusnya. Itu adalah diksi, salah satu struktur lahir dari puisi ya. Ada yang kurang paham bisa berkomentar di bawah ya tentang diksi ini. Jadi intinya diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata yang dipilih oleh penyair untuk memberikan kemasan yang sangat indah dalam penulisan puisi tersebut. Nah, yang keduanya adalah pengimajinasian. Pengimajinasian ini adalah sederhananya kita akan mengenal dengan pengimajian. Jadi pengimajian ini biasanya kita akan melihat jika di dalam puisi ada pengimajian. Daya pengimajian ini ada hubungannya dengan kata konkret, diksi, dan kata-kata yang dipakai oleh penyair. Misalnya pengimajian pengimajian visual. Pengimajian visual ini biasanya menghubungkan tentang visual. Visual itu biasanya kan dengaran ya, penglihatan. Misalnya kita kita melihat, misalnya dalam puisi, misalnya kita akan menulis puisi pengimajian tentang visual. Gunung yang begitu lebat dengan hijau daun. Nah, itu kan
visual ya, melihat gitu, melihat. Jadi kita seolah-olah dilihat, seolah-olah kita melihat apa yang dituliskan oleh penyair tersebut ya. Contohnya ya seperti tadi, gunung menjulang tinggi di atas Pangrango gitu kan. Misalnya seperti itu. Kita di pengimajian itu diperlihatkan dengan itu. Selanjutnya ada juga visual. Visual ada audio visual. Audio ini biasanya dengan dengaran, hubungannya dengan dengaran. Misalnya hujan gemercik di luar. Jika hujan bergemericik kan lahirnya bunyinya cerik 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 gitu. Nah itu adalah suatu pengimajian dengaran gitu kan, atau audio audio visual gitu kan, visual. Jadi seolah-olah dia mendengar apa yang di apa yang ditulis oleh penyair. Nah setelah pengimajian itu ada juga kata konkret. Nah, kata konkret ini adalah eh, kata-kata yang masih ada hubungannya dengan diksi pengimajian gitu. Jadi kata-kata konkret ini biasanya akan menghadirkan daya bayang itu, daya bayang bagi pembaca. Misalnya dalam puisinya Gadis Peminta-Minta Toto Bahtiar disebutkan gadis peminta-minta. Itu kan istilahnya anak kecil terus masih berusia dini, harus mencari rezeki, mencari uang demi sesuap nasi misalnya ya. Kata konkret ini. Jadi kata konkret ini ada hubungannya dengan diksi dan pengimajian ya, diksi dan pengimajian. Dan kata konkret ini biasanya digunakan penyair untuk memantapkan kata-kata tersebut, untuk membayangkan pembaca bagaimana pembaca membaca puisi yang ditulis oleh penyair itu ya. Selanjutnya adalah majas. Nah majas ini sangat juga berguna di struktur lahir. Kenapa harus majas? Majas ini kalau ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa majas ini adalah bahasa figuratif ya. Bahasa figuratif itu bahasa yang bukan sebenarnya. Jadi misalnya dalam puisi kata-katanya tidak biasa, ya itu adalah puisi yang sebenarnya itu kan. Karena kalau tidak menggunakan majas, mungkin nilai keindahannya kurang gitu. Misalnya majas majas personifikasi, hiperbola, berlebihan, ironi dan lain-lain gitu kan. Itu digunakan juga dalam puisi, unsur pembangun puisi tersebut. Selanjutnya versifikasi. Versifikasi ini adalah rima rima atau bunyi ya, bunyi yang dihasilkan oleh kata-kata yang ditulis oleh penulis puisi tersebut. Jadi ketika membaca puisi siapapun, kita akan dihadirkan dengan rima, misalnya AAA, BBB, CCC, mungkin seperti itu ya. Misalnya kita petik puisi Edward misalnya, puisi tentang kematian. Sebab kepergianmu yang terburu-buru gitu kan. Sebab kepergianmu yang terburu-buru. Ada AAA dan UUU. Sebab kepergianmu yang terburu-buru. UUU itu kan. Itu menggunakan ritma agar musikalitas bunyi yang dihasilkan itu lebih kena gitu, lebih indah. Selanjutnya
eh, bait selanjutnya, aku menangis dengan mata, aku menulis dengan mata yang sakit. A A K U, aku menangis, aku menulis puisi dengan mata yang sakit gitu kan. I A gitu kan. Itu adalah suatu kombinasi rima yang sangat bagus, karena di dalam rima tersebut bisa memunculkan yang tadi, nilai keindahan yang disebut. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan yang struktur lahir batin. Selanjutnya adalah tata wajah. Tata wajah ini adalah tipe, ada yang ada yang mengatakan sebagian eh, tipografi ya. Jadi tata letak itu kan, tata letak, tata wajah, apapun itu eh, yang disebut, tetapi ini lebih pada penempatan penempatan atau pewajahan puisi. Misalnya dalam puisi tertentu, misalnya ada yang menjorong ke kiri, ada yang menjorong ke tengah, ada yang di tengah-tengah. Nah, itu adalah suatu tipografi ya, atau tata wajah. Itu sebenarnya bisa bisa dilihat ketika kita membaca puisi. Misalnya puisi-puisi Sapardi, misalnya ada yang menjorong ke kiri semua, menjorong ke kanan semua. Terus ada juga yang tipografinya satu bait menjorong ke kiri, satu baitnya menjorong ke tengah. Itu kalau di komputer itu pakai caplos ya, caplos. Jadi ke kiri ada penjedaan-penjedaan tertentu. Nah, ini juga dimaksud untuk tadi kembali, untuk memperindah puisi yang ditulis oleh penyair tersebut ya. Jadi struktur lahir ataupun unsur pembangun puisi itu bisa dilihat jika kita membaca puisi ya, dari diksi, pengimajian, kata konkret, majas, versifikasi, dan tata wajah. Itu semuanya bisa dilihat ketika kita membaca puisi ya. Dan saya pikir kenapa orang-orang harus membaca puisi, jadi ada satu hal yang ingin saya ungkapkan. Orang-orang ketika membaca puisi, membaca karya sastra, kepekaannya akan hadir, akan lahir gitu. Misalnya kita melihat ketidakadilan, melihat kesenjangan, itu akan menjadi satu daya daya kuat itu. Akan ada lahir perasaan, oh, miris melihat seperti ini. Akhirnya mereka menulis puisi. Jadi ada baiknya kawan-kawan bisa mempelajari sastra ini lebih jauh, apalagi bisa menciptakan puisi, menciptakan karya sastra, itu lebih bermanfaat. Karena orang itu tidak akan ada apa-apanya tanpa karya, itu kan ada salah satu orang yang menyebutkan hidup tanpa karya bukan apa-apa gitu kan ya. Baik, kawan-kawan, itulah pembahasan kita kali ini tentang puisi. Tentang tadi saya sudah menjelaskan tentang puisi, unsur yang membangun puisi, istilah unsur pembangun, terus struktur lahir itu apa, diksi itu apa, pengimajian itu apa, kata konkret itu apa, majas itu apa, versifikasi itu apa, dan wajah itu apa. Itu hanyalah singkat. Kawan-kawan bisa mencari referensi yang lain, bisa mencari apa, bisa mencari misalnya di majalah, di buku paket, di buku-buku babon seperti ini, dan di yang terpenting, apa yang dibaca itu dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ya. Oke kawan-kawan, itulah yang bisa saya sampaikan hari hari ini. Terima kasih telah menyaksikan saya dan membahas tentang puisi. Terima kasih atas tontonannya. Jangan lupa subscribe, komentar, like, and share. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.